um, cause and effect. Kita lihat ya. Many American Indians died soon after the Europeans arrived. Banyak orang Indian Amerika meninggal soon after, segera setelah orang Eropa datang. There was one important reason for this. Terdapat satu alasan penting untuk ini. The Europeans brought new kinds of disease with them. Jadi orang Eropa membawa suatu penyakit baru. This disease caused thousands of deaths in a short time. Jadi penyakit ini menyebabkan cause thousands, berarti ribuan kematian dalam waktu yang cepat. Jadi cause and effect. Betul mas? Nah, betul sekali. Oke, untuk formatif tesnya silakan dikerjakan di rumah untuk latihan ya. Yap. Gimana? Oke, kita lanjut dulu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit lah. 10 menit untuk yang bertanya. Sekalian yang lain kalau memang ada yang pengen kamar mandi atau mengurus pekerjaan yang belum selesai sambil untuk bertanya. Oke, Mbak Feni, yang time order itu nggak begitu nyambung. Oke, saya ulang Mbak Feni ya. Time order itu berarti urutan waktu atau kronologi. Contohnya misalkan tadi setiap hari saya bangun misalkan jam 5, lalu saya sholat subuh ya kan. Setelah itu sekitar jam 6 saya pergi mandi. Setelah mandi saya sarapan. Pada jam 8 saya berangkat kerja. Itu time order ya kan. Nah, jadi berurutan dari mulai, jadi kegiatan dia di pagi hari sampai dia berangkat kerja. Oke, Mbak Nani. Gimana Mbak Feni? Dan urutannya itu teratur gitu tuh. Jadi kalau misalkan ada satu paragraf yang membahas mengenai tahun atau waktu tapi tidak berurutan, misalkan gini, Andi berulang tahun pada bulan Agustus, lalu Anto berulang tahun pada bulan September. Nah itu masih time order kan ya. Terus ayah Andi berulang tahun pada bulan Januari. Nah, itu mulai acak-acakan. Berarti itu bukan time order. Ya. Itu listing. Jadi melist orang-orang yang ulang tahun. Nah, gitulah. Biasanya kalau untuk yang berhubungan dengan waktu, listing karena hampir sama dengan comparison. Oke. Listing, oke, gampangnya gini Mbak. Tadi aku udah bilang kalau misalkan bingung antara listing dan comparison, kalau comparison biasanya itu kata kuncinya ada kata-kata perbandingan, ya. Nah, sama tuh Mas Ali juga. Jadi kalau bingung antara menentukan nih, aduh ini tinggal dua nih kemungkinannya antara listing apa comparison, itu ada kata-kata perbandingan. Kata-kata perbandingan ya. Biasanya kata-kata perbandingan tuh ada more, ada most tapi bukan mostly. Ingat ya, more, most tapi bukan mostly.
Terus biasanya ada kata-kata sifat yang di belakangnya ditambahin er, kayak lower, higher, bigger, larger, smaller. Berarti itu artinya lebih apa gitu kan. Ada juga yang belakangnya ditambahin es, ya, smartest. Nah itu berarti paling pintar, ya kan, itu yang paling comparison. Nah gitu. EST bukan ES doang. Oke, aku kasih contoh. Misalkan kata-katanya nih, aku buka whiteboardnya. Mana ini? Hmm? Oke, nah sekarang whiteboardnya lagi loading. Ini merupakan contoh-contoh kata-kata perbandingan. Biasanya di depannya itu ada gimana Mas Roni? A voice bliut, aku bingung. Mana? Oke. Nah, sorry. Sebentar ya. Agak lama loadingnya whiteboardku. Oke. Kenapa nggak mau jalan ini ya? More itu biasanya ada di depan kata sifat yang memiliki 3 suku kata. Expensive, contohnya expensive gitu, lebih mahal, ya kan. Waduh, bener. Bukan, ternyata tadi apa namanya, virus saya sedang mengupdate, antivirus saya sedang mengupdate, jadi biasanya suka ngaruh ke yang lain, bikin lemot ke yang lain. Oke, more expensive, ada juga more beautiful. Nah, beautiful 3 suku kata, ya kan. Biasanya kita nulisnya more, pakai more, bukan expensiver. No, not beautifuler. No, not like that. Ya, ini kalimat-kalimat perbandingan. Oke, most juga sama. Nah, tapi ingat, bukan mostly, itu bukan kalimat perbandingan, itu artinya sebagian besar. No. More clever itu berarti clever, Mbak, karena clever cuma 2 suku kata. Clever, ya. Kalau yang pakai more itu yang 3 suku kata, kayak misalkan
ini expensive. Nah, beautiful. Ada juga popular, ya kan? 3 suku kata. Most juga sama kayak more, ya. Jadi the most expensive, yang paling mahal. Kalau more itu kan berarti lebih mahal, lebih cantik. Kalau most berarti yang paling mahal. Most beautiful, yang paling cantik. Ada juga tadi, gimana kalau kalimat yang cuman kata yang cuman pakai 2 suku kata, ya. Kalau 2 suku kata ditambahin tadi kata Mbak Titin clever, ditambahin jadi clever. Ada juga yang smart, jadi smarter. Tadi yang udah kita bahas larger, ya. Larger berarti gitu ya, karena larger itu belakangnya udah bukan begini larger, bukan, tapi tinggal tambahin r. Oke. Atau juga yang pakai ist. Kalau yang pakai ir itu berartinya sama kayak more, lebih pintar, lebih besar. Tapi kalau yang pakai ist berarti paling besar. Largest artinya paling besar. Paling kecil, smallest. Itu merupakan kata-kata perbandingan. Jadi kalau memang nanti bingung antara listing dan comparison, tinggal dicari, tinggal dianalisa, ada nggak kata-kata perbandingannya. Kalau ada, itu sudah pasti berarti comparison. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke lah, oke deh. Oke, sekarang kita oke, you're welcome. Sama-sama. Oke, next ya. Nah, ini adalah wacana yang seharusnya saya berikan kemarin pada saat TTM. Saya sudah memberikan pertanyaannya, ya. Saya sudah memberikan pertanyaannya ke beberapa mahasiswa yang datang kemarin, ya. Dan ini adalah wacananya. Oke. Yuk. Sekarang yang terakhir itu skimming for ideas. Seperti biasa, skimming for ideas itu berarti membaca cepat untuk menentukan gagasan. Tapi sekarang kita coba yuk baca ini. Kita baca dan kita jawab pertanyaannya kemarin. Bagi yang belum dapat pertanyaannya, nggak masalah. Ini saya bacakan di sini, ya. Okay. The domestic cat or Felis catus or Felis silveris catus is a small, usually furry, domesticated and carnivorous mammal. Jadi domestic cat biasanya ya kucing rumah adalah seekor kucing yang kecil, biasanya berbulu, furry, dan domesticated atau dijinakan, dan and carnivorous mammal, yaitu mamalia pemakan daging, ya. Okay. It is often called the house cat when kept as an indoor pet, or simply the cat when there is no need to distinguish it from other felids or felines. Okay. Biasanya dipanggil biasanya dinamakan kucing rumah, ya. Ketika when kept as an indoor pet, ya, biasanya dipanggil kucing rumah ketika dipelihara as an indoor pet. Jadi peliharaan dalam rumah, dalam ruangan, atau or simply the cat, atau
biasanya, atau secara sederhana disebut kucing.